Shalom anak-anak sekolah minggu dan remaja GKP Semangat. Kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu dan remaja GKP Semangat. Tapi kali ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Tema Natal kita, Yesus Juru Selamatku. Sudah siap semua adik-adik yang manis? Mengikuti ibadah Natal online kita. Siapkan Alkitabnya dan juga siapkan persembahannya. Kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita dan semangat. Gita Sorga bergema. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Pujilah Tuhan sebab baiklah memuji Dia dan menyenangkan menyanyikan pujian baginya. Bersorak-soraklah untuk Allah, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Pujilah Tuhan yang memerintah di Sion, ceritakanlah perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Dengan sepenuh hati aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan menawarkan karyamu yang mengagumkan. Tuhan, Engkau saja yang kumiliki, Engkau memberi segala yang kuperlukan. Hidupku ada di tangan-Mu, sungguh indah pemberian-Mu bagiku, dan sangat menyenangkan hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kemuliaan dan pujian hanya kepada-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur karena hanya kasih karunia-Mu yang mengantar kami hingga sampai pada tahun baru gerejawi ini. Engkau juga mengingatkan kami dengan firman-Mu, supaya senantiasa berjaga dan setiap sedia menanti kedatangan anak-Mu, Yesus Kristus yang kedua kali. Kami memohon kepada
Amin. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadilah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Begitulah bumi pada mulanya. Kita dengarkan liturgi penciptaan. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadilah. Allah menamai terang itu siang dan malam, Ia namai malam. Lihatlah, Allah juga membuat langit biru yang indah. Siapakah yang membuat pohon-pohon hijau, bunga-bunga yang indah? Begitu juga dengan laut biru yang memakan luas dan indah. Siapa yang membuatnya? Siapa juga yang membuat matahari yang bersinar terang? Allah yang membuat bintang yang gemerlapan dan bulan yang bercahaya di malam hari. Siapa yang gajah, kelinci, burung di udara dan semua binatang itu Allah yang membuat. Lalu siapa yang menciptakan aku, kamu, papa, mama, dan semua orang di muka bumi? Itu semua pasti Allah menciptakan, dan Allah senang melihat semua. Yang telah buatnya itu, lalu Ia pun beristirahat. Allah pencipta terang, bintang, pohon, hewan, dan manusia. Siapa yang menciptakan? Bukan saya. Siapa yang menciptakan? Allah penciptanya. Langit dan bumi. Langit dan bumi juga alam seisinya. Semua Tuhan ciptakan. Terang, bintang, hewan, pohon, dan manusia. Allahku yang menciptakan semua. Allah sangat sedih karena Adam dan Hawa tidak menuruti perintahnya. Maka Allah mengusir mereka dari taman yang indah itu. Sejak itu, semua manusia jadi berdosa dan hidupnya susah. Kita bernyanyi dari buku Haleluya nomor 384, Anggotong Saifu Pikir.
indah sekali semua ciptaan Allah. Allah juga memberi nama manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan mereka tinggal di sebuah taman yang bernama Eden. Tetapi Adam dan Hawa nakal. Mereka tidak mau menurut kepada Allah. Mereka melawan Allah. Kita dengarkan liturgi kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ular adalah binatang yang jahat, mengerikan, dan suka menyerang manusia. Suatu hari, iblis masuk ke dalam ular dan membujuk Hawa melawan Allah. Hawa menurut kepada iblis, begitu juga dengan Adam. Mereka memakan buah yang dilarang Allah untuk dimakan. Allah sangat sedih karena Adam dan Hawa tidak menuruti perintahnya. Maka Allah mengusir mereka dari taman yang indah itu. Sejak itu semua manusia jadi berdosa dan hidupnya susah. Memang hidup ini sangat susah, apalagi saat ini akibat pandemi COVID-19. Sudah lama sekali kita tidak bisa kemana-mana, tapi harus tinggal di rumah saja. Tidak bisa ke sekolah, ke gereja, berjumpa dan bermain bersama kawan. Kita belajar online dari rumah. Ibadah pun harus live streaming. Aduh, susahnya ini. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi, dan ia akan membawa damai bagi kita semua. Kita bernyanyi dengan pujian Aduh Senangnya Naik Kereta, kereta besar buatan Tuhan. bahwa Ia akan tetap mengasihi kita. Allah berjanji akan ada seorang penebus yang akan mengalahkan iblis. Beginilah bunyi janji itu. Kita dengarkan liturgi janji Allah. Orang-orang yang ada dalam kegelapan baginya telah diberikan terang yang besar. Ia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Ia yang memberi damai sejahtera selamanya dan akan memerintah di atas takhta Daud. Ia berkuasa atas kerajaannya dan memimpin dengan adil dan jujur sampai selama-lamanya. Ia akan lahir di kota kecil Bethlehem. Dari sana akan datang seseorang yang memerintah Israel. Ia kelak akan seperti seorang gembala.
bahagia, aman, selamat, dan sejahtera. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi dan ia akan membawa damai. Malam ini Yesus telah lahir di kandang domba di kota Betlehem. Yesus lahir di hatiku, Yesus lahir di hatimu, Yesus lahir di hati kita semua. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 120. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jiwa. Tibalah saat yang dinantikan itu. Allah akan memberikan seseorang untuk menolong kita yang berdosa dan semua isi dunia ini. Orang itu akan dinamakan Kristus. Dialah juru selamat dunia. Kita dengarkan liturgi keempat, kelahiran Yesus. Pada suatu malam ketika semua orang sudah tidur, di padang dekat Betlehem ada beberapa gembala yang belum tidur. Tiba-tiba sekeliling mereka ada cahaya terang sekali. Mereka kaget dan takut. Mereka melihat seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir seorang juru selamat di Betlehem." Kemudian gembala-gembala itu melihat banyak sekali malaikat yang bergembira. Semua menyanyi kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Lalu para gembala itu pergi ke Betlehem untuk melihat juru selamat yang baru lahir itu. Gembala melihat bayi dalam palungan, lalu serta memuji Tuhan. Bumi dan surga bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Bumi dan surga penuh kemuliaannya. Nama bayi itu ialah Yesus. Dialah juru selamat yang dijanjikan Allah. Malam ini Yesus telah lahir di kandang domba di kota Betlehem. Yesus lahir di hatiku, Yesus lahir di hatimu. Kita akan memasuki acara penyalaan lilin. Kami panggilkan dengan hormat. Yang pertama, Bapak Pengkhotbah Pendeta Chandra Girsang. Kedua, mewakili PHMJ Bapak Sintua Mahadi Sumbayan SH. Ketiga, pembimbing seksi sekolah minggu dan remaja Bapak Sintua Elon Purba. Kelima, mewakili guru sekolah minggu Ibu Herli Purba. Keenam, mewakili orang tua Nyonya Desi Marmata Bongsi Payung, mewakili anak sekolah minggu dan remaja Cynthia Purba. Sambil menyalakan lilin, kita angkat satu pujian Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1-3, Malam Kudus. Suci
memberitakan firman-Nya. Seluruh hidupku, kata dan karya aku persembahkan kepadanya. Amin. Nah, adik-adik, Yesus telah lahir. Seperti orang Majus yang datang menyembah Tuhan Yesus dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat indah. Lalu, hadiah apa yang akan adik-adik berikan di hari ulang tahun Yesus ini? Mari kita dengarkan liturgi hidup baru. Saya berjanji untuk menolong, memberi semangat dan mendoakan orang yang sedang kesusahan akibat COVID-19. Saya berjanji untuk membagikan apa yang ada padaku kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Kalau hadiah yang saya bawa adalah sikap saya untuk tidak melawan papa dan mama, kakak dan abah, dan semua orang. Hadiah yang akan saya persembahkan adalah berupa janji untuk semakin rajin beribadah, rajin berdoa, dan menghormati guru sekolah minggu. Kalau saya membawa janji untuk lebih rajin belajar, menghormati guru di sekolah, dan menyayangi teman. Tuhan Yesus pasti senang kalau saya berikan hati saya untuk tidak lagi berbohong, mencuri, menyontek, dan bertengkar. Wah, Tuhan Yesus pasti senang sekali dengan hadiah-hadiah yang kita bawa itu. Mari kita persembahkan dengan hati yang gembira. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatakannya dengan pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Satukanlah hati kami ya Tuhan, untuk melayani dan menjadi berkat bagi semua orang. All this baby
duduk yang manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 3. Selamat datang, Yesus Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui perayaan Natal Sekolah Minggu GKPS Kenangan. Biarlah firman-Mu boleh kami terima dengan baik, dan melalui perayaan Natal ini kami semakin percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati anak-anak Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada perayaan Natal GKPS Sekolah Minggu GKPS Kenangan Medan tertulis di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya yang berada di rumah bersama dengan orang tua, bapak, ibu. Saya akan menyapa adik-adik semua. Shalom adik-adikku sekolah minggu yang ada di sektor 1. Adik-adik yang ada di
sektor 2. Salam juga kepada adik-adik yang ada di sektor 3 dan sektor 4. Kita bersama-sama bersukacita merayakan perayaan Natal Sekolah Minggu GKPS Kenangan Medan. Adik-adik semua yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, pada hari ini kita merayakan Natal. Perayaan Natal yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus lahir dari seorang perempuan yang baik yang bernama Maria. Itu adalah ibu Yesus, dan dialah yang melahirkan Yesus. Nah, waktu itu adik-adik jangan lupa, Maria adalah ibu Yesus yang melahirkan Yesus. Mari kita bersama-sama mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maria mengandung seorang bayi, dan pada waktu dia mengandung, ternyata Yusuf, tunangan Maria, didatangi oleh malaikat Tuhan. Melalui mimpi, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Adik-adik semuanya, malaikat itu berbicara kepada Yusuf. Hai Yusuf, jika anak yang dikandung oleh Maria nantinya akan lahir, maka dia akan diberi nama Yesus. Adik-adik semuanya, jadi bayi itu sudah diberi nama sebelum dia lahir ke dunia ini, dan yang memberikannya adalah Tuhan kita melalui malaikat yang datang kepada Yusuf. Nah, adik-adikku semua, jadi apa arti nama Yesus? Yesus berarti Allah menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Mengapa manusia diselamatkan dari dosa? Karena kalau tidak diselamatkan, maka manusia akan dihukum dan mati. Jadi Yesus itu, adik-adik sekalian, adalah Tuhan yang menyelamatkan. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Oleh sebab itu, kita berbahagia punya Yesus, Tuhan yang menyelamatkan seluruh kehidupan kita, menyelamatkan adik-adik semua. Biarlah sukacita melalui Natal kita merasakan kembali bagaimana Tuhan kita menyelamatkan kita. Jadi Yesus itu menyelamatkan kita supaya kita tidak dihukum, menyelamatkan kita supaya kita tidak mati, menyelamatkan kita supaya kita memperoleh kehidupan. Yesus mengampuni dosa kita. Dia juga disalibkan karena dosa kita. Yesus itu baik dalam setiap kehidupan kita, adik-adikku semua. Yesus suka menolong. Yesus yang lahir itu adalah Yesus yang sayang terhadap anak-anak, terhadap kita semua. Jadi adik-adikku semua, kalau suatu saat ada yang bertanya, siapakah nama yang menyelamatkan engkau? Maka jawabannya adalah Yesus. Yesus yang telah diberikan nama oleh Bapa itu, yang disampaikan kepada Yusuf
melalui malaikat Tuhan itu, itulah nama yang menyelamatkan kita. Oleh itu adik-adik semua, ingat nama Yesus. Dia adalah Sang Penyelamat kita yang telah menghapuskan dosa kita, yang akan lahir dan yang telah lahir dan yang akan datang itu. Itulah nama yang menyelamatkan dan memberikan kehidupan kita. Karena kita tetap ditolong oleh Yesus dalam kehidupan ini, maka adik-adik juga harus rajin, harus mau saling menolong, tetap berdoa. Jangan lupa berdoa adik-adik. Rajin, mau membantu orang tua, adik dan kakaknya, dan juga temannya. Dan juga sungguh-sungguh belajar. Biarlah adik-adik semua sekolah minggu GKPS Kenangan adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mau belajar, rajin, tekun, dan hormat kepada orang tua. Nah, dengan itu, walaupun kita merayakan perayaan Natal ini tidak boleh bersama-sama di gereja, tetapi biarlah semangat dan sukacita adik-adik semua mengingat nama Yesus yang telah menyelamatkan kita itu, untuk menghapus dosa kita. Maka adik-adik semua tetap sukacita di dalam Tuhan. Yesus yang telah datang ke dunia ini, yang kita rayakan melalui perayaan Natal ini, sekaligus membangkitkan sukacita kita, sebab Yesus itu adalah wujud nyata atau manifestasi akan kasih Tuhan yang begitu besar untuk mengasihi dunia ini dan seluruh umat manusia. Oleh sebab itu adik-adik, jangan pernah bosan untuk mendengar, melakukan firman-Nya, segala kebaikan-kebaikan, sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab firman ini di sini dituliskan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kita akan ikut untuk menamakan dia Yesus sebagai juru selamat kita. Nama Yesus, nama yang luar biasa itu, nama yang menjadi keselamatan kita. Mari kita sebut nama itu di sepanjang hidup kita melalui setiap perbuatan-perbuatan yang baik. Kita akan hormat terhadap nama itu. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang terkasih, sekolah minggu yang baik di GKPS Kenangan Medan, Yesus yang dinamakan itu, nama yang dari surga itu, yang menjadi juru selamat kita, biarlah itu tetap hidup dalam hati kita. Adikku semuanya, sekolah minggu dan remaja, tetaplah percaya kepada nama Yesus. Kasih Yesus yang begitu luar biasa itu selalu kita lakukan dalam hidup ini. Setia kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama. Nah, untuk itu biarlah semuanya sekolah minggu GKPS Kenangan tetap bersemangat. Bukan hanya dalam perayaan Natal ini, dalam belajar di tengah-tengah keluarga, tunjukkan bahwa kita semua percaya kepada nama yang telah menyelamatkan kita adalah Yesus Tuhan kita. Selamat Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami boleh merayakan perayaan Natal GKPS Sekolah Minggu GKPS Kenangan. Pada saat ini Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu bahwa nama yang menyelamatkan kami, yang Tuhan telah utus ke tengah-tengah dunia ini, adalah nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Biarlah kami semakin percaya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di GKPS Kenangan ini, sekolah minggu dan remaja kami, supaya tetap bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih yang dari Engkau. Biarlah sukacita Natal pada saat ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Berkati kami semua, berkati setiap orang tua anak-anak kami dalam setiap pekerjaan, aktivitas, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita telah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari anak-anak sekolah minggu, mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Kita sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia mengadiri hidup kami setiap hari dengan berkat. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu, Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini kami mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan di jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, terimalah doa dan persembahan kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih
Kami dari PHJ GKPS Kenangan Medan menyampaikan terima kasih kepada semua guru-guru sekolah minggu atas terlaksananya perayaan Natal online sekolah minggu sore hari ini. Dan kepada anak-anak kami, tetaplah bersuka cita merayakan Natal ini walaupun melalui online. Selamat Hari Natal Pak, Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.